Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali dalam forum bedah kafah pada kesempatan kali ini dengan judul Haram Merusak Alam. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah isu yang kembali menggugah nurani publik, yakni eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, wilayah yang dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Ya. Tentunya isu ini bukan sekedar soal lingkungan, tapi juga mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi kapitalistik dan kelestarian alam, serta hak masyarakat adat. Kita akan melisik bagaimana sistem yang berlaku hari ini justru melegalkan kerusakan demi mengejar cuan serta mencari bagaimana sih cara Islam memandang dan menyelesaikan problem seperti ini secara hakiki dan menyeluruh. Untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yuana. Assalamualaikum Bung Yuana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Oke, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bung? Alhamdulillah harus sehat. Oke, siap. Tagline harus Iya, sehat. iya, Bung Haikal sehat juga ya. Oke, siap. Alhamdulillah baik, sehat juga. Iya. Oke, mungkin tak perlu berlama-lama lagi. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Bung Yuana. Iya, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi syrah li sodri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa hadir dalam majelis bedah buletin dakwah ya, buletin kafah pada edisi nomor 397 dengan topik haram merusak alam. Karena memang eh, akhir-akhir ini sebetulnya bukan hanya akhir-akhir ini ya, karena apa kerakusan kapitalisme dalam mengeksploitasi sumber daya alam itu sudah sejak lama. Terutama sejak dibukanya diputuskannya undang-undang penanaman modal asing di era awal-awal Orde Baru dulu tahun 1970-an dulu, sampai kemudian IMF masuk dan seterusnya. Yang pertama memang Freeport dan seterusnya. Nah, untuk konteks sekarang eh, haram merusak alam ini karena memang eksploitasi yang gila-gilaan itu merusak alam. Jadi untuk mengambil sumber daya alam, masa harus merusak alam dulu gitu loh. Dan faktanya memang begitulah kapitalisme. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, ada 4 pokok bahasan yang saya siapkan untuk memudahkan penjelasan kita. Yang pertama, fakta kerusakan lingkungan ya akibat dari eksploitasi tambang, terus kemudian kapitalisme dan oligarki dalam pertambangan, Islam melarang perusakan lingkungan dan solusi Islam dalam pengelolaan tambang ini seperti apa. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang. Jadi memang eh, beberapa hari ini viral ya, bahkan trending topik ya di medsos X itu kampanye Save Raja Ampat mencuat ke publik ya, bahkan publik ikut menuntut untuk menghentikan eksploitasi alam di kawasan Raja Ampat itu, karena benar tadi yang Bung Hekal sampaikan sebagai surga terakhir di bumi. Mengapa? Pasalnya eksploitasi tambang nikel itu dinilai telah mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan hutan tropis di kawasan itu.
ada data menarik dari Greenpeace dan masyarakat adat Papua yang memprotes dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia, ya, Critical Mineral Conference dan Expo 2025 di Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025 kemarin. Dalam konferensi dan pameran itu, yang pesertanya dari berbagai negara, ya, mereka menyuarakan penghentian eksploitasi industri nikel yang menyebabkan kerusakan ekosistem alam dan sosial masyarakat. Misalnya dari Jatam, ya. Jatam itu jaringan advokasi tambang. Dia mencatat ada 380 izin usaha pertambangan nikel dengan total luas 983 lebih hektar di berbagai wilayah di Indonesia. Alih-alih membawa kesejahteraan, justru yang ada pengerukan nikel itu menimbulkan kerusakan alam dan meningkatkan kemiskinan masyarakat. Indonesia bahkan mengalami kerusakan hutan tropis akibat industri pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2% deforestasi, penggundulan hutan dari 26 negara yang diteliti. Nah, deforestasi tropis ini, ya, industri pertambangan di Indonesia yang dari industri pertambangan di Indonesia ini bahkan mencapai puncaknya pada periode 2010-2014 dan terus berlanjut hingga kini. Itu menurut Kompas, ya, September 2022 yang lalu. Ya, ya inilah akibat pemerintah mengizinkan berbagai pembukaan tambang oleh korporasi, ya, termasuk izin tambang itu merupakan bentuk pengkhianatan. Kenapa? Karena sumber daya alam itu milik rakyat. Kok diserahkan ke oligarki, kan sama saja menjual negeri ini kan gitu. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, semua itu karena memang adanya dominasi kapitalisme dan oligarki. Jadi kehancuran ekonomi, kerak, kerakusan, ya, kerakusan oligarki. Deforestasi, ya, penggundulan hutan yang besar-besaran yang terjadi di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Jadi ekonomi kapitalisme dikuasai oleh segelintir oligarki saja. Sistem ini memungkinkan para pemilik perusahaan besar atau individu yang super kaya berinvestasi dalam proses politik, ya, baik melalui lobby, sumbangan politik, atau bahkan mempengaruhi kebijakan publik. Dalam kapitalisme, tanah sumber daya alam itu termasuk komoditas yang harus yang bisa dijual belikan untuk keuntungan kerakusan mereka. Negara menjadi fasilitator saja, ya, menjadi fasilitator untuk investasi-investasi itu, fasilitator pemilik modal itu atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, akhirnya mengorbankan hutan lindung, laut, ya, bahkan masyarakat adat. Dan inilah yang terjadi di Raja Empat itu, ya, yang terjadi juga di wilayah Raja Empat yang semestinya harus dijaga karena status konservasinya itu justru dilepas untuk dikeruk demi demi nikel itu. Karena nikel dianggap komoditas yang diburu pasar global untuk baterai kendaraan listrik. Nah, oligarki itu anak kandung kapitalisme itu jelas sekali. Mereka penguasa dan pengendali ekonomi, bukan pemerintah, ya. Dalam hal eksplorasi tambang, para oligarki ini menggunakan lobby kampanye politik tingkat tinggi, ya, media untuk mempertahankan status quo dan menghindari tanggung jawab ekologis. Dampak gabungan dari sistem kapitalisme yang rakus dan kekuasaan oligarki menciptakan berbagai kerusakan lingkungan. Ya, tadi misalnya deforestasi, ya, penggundulan hutan itu untuk pertanian komersial atau tambang, ya, pencemaran udara dan air oleh industri,
perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil, terus eksploitasi berlebih terhadap lahan, laut, dan keanekaragaman hayati. Jadi dalam banyak kasus, segelintir elit ekonomi dan politik itu justru memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menguras sumber daya alam demi keuntungan pribadi mereka. Mereka sering mengorbankan kesejahteraan rakyat, ya, bahkan juga merusak keberlanjutan lingkungan. Korporasi raksasa itu justru mengambil alih ribuan hektar tanah untuk perkebunan monokultur, ya, seperti sawit dan tebu. Dan oligarki, ya, tentu itu sangat pongah, ya, sering mengusir masyarakat adat dan petani kecil. Dipaksa, dipaksa. Misalnya kasus di Rempang itu juga begitu kan. Nah, proyek infrastruktur yang skala besar seperti bendungan, tambang, dan kawasan industri itu sering merusak lingkungan lokal dan melanggar hak-hak komunitas. Kerakusan ini, ya, kerakusan kaum oligarki ini tidak mendapat hambatan. Kenapa? Karena dia memiliki koneksi langsung ke kekuasaan politik, ke para pengambil otoritas. Mereka mampu membentuk undang-undang, meloloskan izin, dan menghindari sanksi hukum. Jadi kong kali kong antara penguasa dengan pengusaha. Aparat negara sering justru melindungi kepentingan korporat, ya, bukan melindungi rakyat tapi melindungi kepentingan korporat. Hingga dampak sosial dan ekologis akibat kerakusan oligarki ini, ada ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu kelihatan sekali. Sehingga juga terjadi konflik agraria dan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan. Bahkan kerakusan oligarki ini juga sering menimbulkan krisis iklim global dan kehilangan keanekaragaman hayati. Itu sering sekarang menjadi isu utama pembangunan dunia, menangani krisis iklim global itu. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, memang harus Islam, ya, Islam melarang merusak lingkungan, haram hukumnya merusak lingkungan itu. Ya, sebagaimana Quran di surah Al-A'raf itu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi itu Allah perbaiki. Berdoalah kalian kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Sungguh rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kaum yang berbuat kebaikan. Tapi ya ironisnya itu tadi, proyek tambang proyek tambang ini diklaim sebagai bagian dari transisi hijau katanya. Padahal eh, metode penambangannya jelas sekali merusak hutan, mencemari laut, dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Ya, ya itulah watak kapitalisme, ya. Menyulap perusakan menjadi keuntungan, membungkus eksploitasi dengan jargon pembangunan berkelanjutan. Kan ini sangat jelas sebagaimana difirmankan Allah di Quran surah Ar-Rum itu kan. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Dengan itu Allah bermaksud menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu jelas, ya, ayat ini, ya, menunjukkan bahwa berbagai bencana kerusakan di daratan maupun di lautan itu seperti kekeringan, minimnya hujan, pencemaran sungai, banyaknya penyakit dan wabah, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, itu karena ulah manusia. Karena kerakus kapitalisme sebagai pelaku utamanya, ya, oligarki kapitalis itu. Nah, berbagai bentuk bencana tersebut adalah hukuman, ya, sebagai konsekuensi dari sebagian kemaksiatan manusia di dunia. Tujuannya adalah agar mereka bertobat kepada Allah. La'allahum yarji'un. La'allahum
yarji'un, agar mereka bertobat kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam ini sesuai dengan tuntunan syariah Islam sehingga tidak sampai merusak alam. Terus bagaimana solusi Islam dalam mengelola tambang? Bagaimana syariah Islam ya pengelolaan tambang sesuai dengan syariah itu, maka sumber daya alam yang strategis ya seperti tambang ini sebetulnya dia milik umum dan haram diprivatisasi. Tidak boleh dibiarkan swasta menguasai kepemilikan umum. Apalagi ini swasta swasta asing. Apalagi kemudian juga sampai merusak ya. Maka kemudian dalam sistem Islam ya yang ada hadis al muslimuna syurakaun fisalas filma wal kala wanar itu, kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, di dalam air, padang rumput dan api, termasuk di dalam ini ulama menjelaskan sumber daya alam termasuk hajat orang banyak itu eh, diistimbat ya dikiaskan dari tiga barang ini. Nah, karena itulah kemudian dalam sistem Islam tambang ya dalam hal ini di Raja Empat itu nikel ya dalam skala besar ya, haram dimiliki swasta ya apalagi swasta asing tadi saya sebutkan. Harusnya dikelola sepenuhnya ya oleh negara dengan tanpa merusak ekologinya dan hasilnya untuk kemaslahatan umat secara adil. Dalam pandangan Islam, manusia berfungsi sebagai khalifah fil ard ya. Karena itu Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka jaga. Alam boleh dimanfaatkan ya, tetapi tidak boleh sampai merusak lingkungan. Itu ya, karena itu Islam memastikan pengelolaan sumber daya alam itu harus sesuai dengan tuntunan syariah yang tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian. Wa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh summa tubu ilaih inna rabbi qaribum muhib qaribum mujib. Itu di Quran surah Hud ayat 61. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa. Inna Robbi qaribum mujib. Dengan demikian, hanya dengan sistem Islam saja pengelolaan sumber daya alam itu bisa tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan. Sumber daya milik umum ini dikelola oleh negara sesuai dengan tuntunan syariah Islam semata-mata untuk kesejahteraan rakyat tanpa merusak ekologinya. Dalam hal penambangan, dalam sistem pemerintahan Islam, dalam khilafah Islamiyah, khalifah sebagai kepala negara adalah ra'in, pengurus rakyat. Karena itu negara bertanggung jawab dalam hal ini negara Islam yaitu khilafah bertanggung jawab penuh dalam hal pengelolaan milik umum demi kemaslahatan umat. Negara tidak boleh menjadi mitra bisnis korporasi tambang. Ya. Hasil tambang nikel itu sumber daya alam, ya sumber daya alam yang lain, ya nikel, batu bara dan lain sebagainya, wajib dikelola oleh khilafah dan hasilnya disalurkan ke Baitul Mal untuk pelayanan publik, ya bukan untuk investor atau elit politik. Nah, pemirsa channel TV yang budiman, terakhir eksploitasi tambang nikel di Raja Empat ini cermin dari kegagalan sistem hukum jahiliyah kapitalisme dalam menjaga dan merawat amanah bumi. Ini adalah pengingat bahwa selama sistem kufur ini masih menguasai tata kelola negara dan sumber daya alam, maka kerusakan demi kerusakan akan terus terjadi. Saatnya bangsa ini melepaskan diri dari jeratan sistem kapitalisme yang selama ini telah terbukti rusak dan merusak. Selanjutnya bangsa ini harus segera menerapkan sistem Islam secara kafah. Penerapan sistem Islam secara kafah adalah wujud keimanan dan ketakwaan hakiki. Nah, saat demikian, niscaya keberkahan akan turun kepada bangsa ini. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah
Al-A'raf ayat 96. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, dan akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi walakin kazzabu, mereka mendustakan, naudzubillah min dalik. Karena itu kami menghukum mereka atas perbuatan mereka itu. Wallahu alam biswab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bung Haikal, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Baik, alhamdulillah pemaparan yang sangat luar biasa sekali ya terkait bedah kafah pada kesempatan kali ini ya memang haram untuk merusak alam ya. Sedikit menyimpulkan dari yang dipaparkan tadi bahwa kasus eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat ini menegaskan bahwa kerusakan alam yang terjadi hari ini bukan sekedar akibat dari kesalahan teknis atau kelemahan regulasi, tetapi merupakan buah busuk ya dari sistem kapitalisme yang menjadikan alam dan manusia sebagai komoditas. Sistem ini melahirkan kekuasaan oligarki yang rakus dan tidak peduli terhadap keberlangsungan lingkungan maupun nasib masyarakat adat. Nah, atas nama investasi dan pembangunan wilayah konservasi pun dikorbankan. Nah, Islam hadir membawa solusi sistemik yang adil dan menyeluruh. Dalam sistem Islam, seluruh sumber daya alam, ya khususnya tambang adalah milik umum yang dikelola oleh negara, bukan korporasi, dan hasilnya sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Dalam Islam sendiri juga melarang perusakan lingkungan dan memandang manusia sebagai khalifah ya, yang harus menjaga amanah di bumi gitu. Maka hanya dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam bingkai daulah Islam, pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan adil, lestari dan menyejahterakan seluruh umat manusia. Begitu nggih? Iya, iya. Ya, Barakallahu baik. fiikum. Alhamdulillah baik. Oke, monggo untuk ke selanjutnya. Sebelum penutup kita dengarkan closing statement dulu dari Bung Yuwana. Monggo Bung. Iya, iya, Bung Haikal. Pemirsa channel TV yang budiman, dalam closing statement ini kita perlu mengambil sebuah hikmah dari Quran surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi yang lain? Kapitalisme ini termasuk hukum-hukum, termasuk ajaran-ajaran jahiliyah. Maka kemudian kalau dibandingkan dengan Islam tentu nggak level. Apakah mereka pengen mempertahankan kapitalisme terus? Naudzubillah min dzalik. Maka sebetulnya bagi orang yang yakin, bagi orang yang beriman, hanya hukum Allah sajalah yang layak untuk diterapkan. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Allah agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sumber daya alam betul-betul membawa berkah, lingkungan sekitarnya tidak rusak itu karena penerapan hukum-hukum sang pencipta alam semesta ini, yaitu hukum-hukum Allah dengan sistem ekonomi Islam, dengan sistem politik Islam, dengan sistem sosial Islam dan sistem-sistem lain penerapan Islam secara kafah. Wadkhulu fi silmi kafah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah jazakallah khairan kasiran kepada Bung Yuwana. Terima kasih atas ilmu dan segala penjelasannya yang semoga membawa atau membuka insight baru bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa berikan like, komentar, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan isu-isu terkini dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.